kali ini saya akan memaparkan materi mengenai dengan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti kedua di dalam sejarah pemerintahan umat Islam. Dinasti Abbasiyah ini dinisbatkan kepada Al-Abbas selaku paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti ini berdiri sebagai bentuk penghormatan atas pandangan yang diserukan oleh Bani Hashim setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu menyandarkan khilafah pada keluarga Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya atau kerabatnya. Di dalam dinasti Abbasiyah terdapat 4 pokok pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu lahirnya dinasti Abbasiyah. Pokok pembahasan yang kedua yaitu kemajuan dinasti Abbasiyah. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu sebab-sebab kemunduran dinasti Abbasiyah. Dan pembahasan yang keempat yaitu dinasti kecil di barat dan juga di timur. Baik, kita langsung saja memaparkan materi mengenai dengan poin yang pertama, yaitu lahirnya dinasti Abbasiyah. Abu Su'ud dalam bukunya itu mengemukakan bahwa dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode. Periode yang pertama yaitu periode tahun 750 sampai dengan 847 Masehi. Nah, pada periode ini masih menekankan pada kebijakan perluasan daerah. Kalau benar-benar atau dasar-dasar dinasti Abbasiyah ini telah diletakkan dan dibangun oleh Abu Abbas dan Abu Ja'far, maka puncak keemasannya itu berada di 7 khalifah sesudahnya, yaitu sejak masa Khalifah Al-Mahdi sampai dengan masa Khalifah Al-Wasith. Pada masa ini, para khalifah tersebut sudah mengembangkan berbagai macam kesenian, terutama kesusastraan yang khususnya dan juga budayaan yang umumnya. Kemudian periode yang kedua yaitu tahun 847 sampai dengan 945 Masehi. Pada periode ini pemberontakan masih terus bermunculan. Salah satunya yaitu pemberontakan Jand yang di datar rendah Irak Selatan dan juga di Karamita yang berpusat di Bahrain. Salah satu faktor yang menyebabkan dinasti Abbasiyah ini mengalami kemunduran yaitu luasnya wilayah kekuasaan, tetapi komunikasi itu lambat, sehingga ketika kekuatan militer merosot, khalifah dinasti Abbasiyah tidak sanggup lagi untuk memaksa pengiriman pajak ke Baghdad. Periode yang ketiga yaitu tahun 945 sampai dengan 1055 Masehi. Pada periode ini ditandai dengan posisi dinasti Abbasiyah yang berada di bawah kekuasaan dinasti Buwayhi. Nah, pada periode ini keadaan khalifah lebih buruk dibandingkan masa-masa sebelumnya. Terlebih dinasti Buwayhi itu sejak itu telah menganut dengan aliran Syiah. Akibatnya, kedudukan khalifah dinasti Abbasiyah tidak lebih sebagai pegawai yang telah diperintah dan juga diberi gaji. Sedangkan Bani Buwayhi telah memberikan kekuasaan atau membagi kekuasaannya itu kepada 3 bersaudaranya. Selanjutnya periode yang keempat yaitu tahun 1055 Masehi sampai dengan 1199 Masehi. Pada periode ini ditandai oleh kekuasaan Bani Saljuk di dalam Daulah Abbasiyah. Kehadirannya itu atas nama khalifah untuk melumpuhkan Bani Buwayhi di Baghdad. Pada periode ini, keadaan khalifah dinasti Abbasiyah sudah membaik. Paling tidak karena kewibawaannya itu di bidang agama telah kembali setelah sekian lama dikuasai oleh orang-orang Syiah. Kemudian periode yang kelima yaitu tahun 1199 sampai dengan 1258 Masehi. Pada periode ini telah terjadi perubahan besar-besaran. Dinasti Abbasiyah tidak lagi berada di posisi di bawah kekuasaan dinasti tertentu. Mereka sudah merdeka dan berkuasa, walaupun hanya di Baghdad dan di sekitarnya saja.
Pokok pembahasan yang kedua yaitu kemajuan-kemajuan dinasti Abbasiyah. Ketika masa kekuasaan dinasti Abbasiyah memberikan kemajuan-kemajuan bagi keberlangsungan umat muslim, sehingga pada masa dinasti ini dikenal dengan The Golden Age of Islam atau masa keemasan Islam. Adapun kemajuan-kemajuan yang telah diraih oleh dinasti Abbasiyah ada 3, yaitu kemajuan dalam administrasi, kemajuan dalam sosial, dan kemajuan dalam kegiatan ilmiah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kemajuan dalam administrasi. Kemajuan dalam administrasi, wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi beberapa wilayah administrasi, disebut dengan provinsi. Dan di setiap provinsi tersebut dikepalai oleh seorang amir yang melaksanakan tugas khalifah dan memberikan tanggung jawab kepadanya. Pada masa inilah pendapatan provinsi digunakan untuk provinsi dan sisanya itu dikirimkan kepada pemerintah pusat. Poin yang kedua yaitu kemajuan dalam sosial. Yiti mengemukakan bahwa para sejarawan Arab yang lebih berkonsentrasi pada persoalan Khalifah Abbasiyah, mereka lebih mengedepankan atau lebih mementingkan persoalan politik dibandingkan dengan persoalan yang lainnya, sehingga mereka tidak memberikan gambaran mengenai kehidupan sosial ekonomi. Untuk memperlancar antara Arab dan juga rakyat taklukan, lembaga poligami, selir, dan juga perdagangan budak ternyata terbukti efektif. Kemudian poin yang ketiga yaitu kemajuan dalam kegiatan ilmiah. Periode Abbasiyah merupakan era baru dan identik dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Dari segi pendidikan, termasuk sains, kemudian kemajuan peradaban, dan juga kultur pada era ini bukan hanya identik dengan masa keemasannya saja, melainkan kemajuan dalam peradaban dunia. Adapun ilmu-ilmu yang berkembang dalam dinasti Abbasiyah ini yaitu ada ilmu nakli dan juga ilmu akli. Ilmu nakli itu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Contohnya itu seperti ilmu kalam, kemudian ilmu tasawuf, ilmu fikih, dan juga lain sebagainya. Sedangkan ilmu akli itu contohnya ilmu kedokteran, ilmu filsafat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pokok pembahasan yang ketiga yaitu mengenai sebab-sebab kemunduran dinasti Abbasiyah. Ketika Khalifah dinasti Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti manapun, banyak sekali dinasti-dinasti kecil Islam yang mulai berdiri sendiri. Nah, pada masa inilah dinasti Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama yaitu ada faktor internal. Dalam bukunya itu mengemukakan ada beberapa faktor internal yang menyebabkan dinasti Abbasiyah ini menjadi lemah kemudian hancur. Faktor yang pertama yaitu adanya persaingan tidak sehat di antara bangsa yang terhimpun dalam Daulah Abbasiyah, terutama Arab, kemudian Persia, dan juga Turki. Faktor yang kedua yaitu terdapat perselisihan pendapat di antara kelompok pemikiran agama yang ada, sehingga berkembang dan mengakibatkan pertumpahan darah. Faktor yang ketiga yaitu munculnya dinasti-dinasti kecil sebagai akibat dari perpecahan sosial yang berkepanjangan. Dan yang keempat yaitu terjadi pemerosotan tingkat perekonomian yang disebabkan oleh perpecahan atau pemberontakan politik. Sedangkan faktor internal, Abu Su'ud juga mengemukakan dalam bukunya bahwa ada beberapa faktor eksternal yang menyebabkan dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran, yaitu yang pertama, berlangsungnya perang salib yang berkepanjangan, dan yang kedua, munculnya pasukan Mongol dan juga pasukan Tatar yang dikepalai oleh Hurag Khan yang berhasil menjarah semua pusat-pusat kekuasaan dan juga pusat ilmu, yaitu perpustakaan di Baghdad. Dan pokok pembahasan yang keempat yaitu dinasti kecil di barat dan juga di timur.
Pada saat dinasti-dinasti kecil yang sebagian besar berasal dari Arab yang memecah kekuasaan wilayah khalifah di bagian barat, proses tersebut juga tengah terjadi di bagian timur, terutama dilakukan oleh orang-orang Turki dan juga Persia. Dinasti pertama mendirikan sebuah negara dengan sistem semi-independen yang merupakan orang yang pernah dipercayai oleh Al-Mu'min untuk menduduki jabatan sebagai jenderal, yaitu Thohir Ibnu Qusain yang berasal dari Khurasan. Beliau tersebut merupakan pendiri dari dinasti Thohiriyah yang berkuasa sampai dengan tahun 782 Masehi. Kemudian diganti oleh dinasti Safariyah yang didirikan oleh Yakub selama 41 tahun. Kemudian dinasti tersebut digantikan lagi oleh dinasti yang bernama dinasti Samaniyah yang didirikan oleh Nas ibnu Ahmad selama 22 tahun. Demikian pemaparan materi mengenai dinasti Abbasiyah. Semoga apa yang tadi telah dipaparkan menambah ilmu dan juga wawasan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.